Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Muhammad Najib SPDI. Saya sebagai guru PAI di SD Integral Wali Songo Sragen, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Senin 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak kelas 4 ya. Pak Najib mau tanya dulu, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya untuk pagi hari ini? Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk doa untuk hari ini dipimpin oleh Mas Syafiq ya. Silakan Mas Syafiq dipimpin doanya untuk teman-teman. Silakan. Membaca doa sebelum belajar. A'udzu absen dulu untuk hari ini. Mas Adam, Mbak Asya, Mas Syafiq, hadir semua ya untuk hari ini ya. Ya, berarti semuanya sehat. Ya, untuk selanjutnya kita sebelum pembelajaran kita tadarus dulu ya. Sekarang tadarus membaca surat An-Nasr ya. Nanti bersama-sama. Wahid Isnen Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ya, anak-anak, untuk selanjutnya untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, biar semangat semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi
ini nanti kita mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Musa. Untuk pembelajaran hari ini nanti tujuannya apa? Anak-anak nanti mampu menemukan informasi penting dari kisah teladan Nabi Musa. Anak-anak juga nanti menganalisis sebuah video pembelajaran tentang Nabi Musa. Terus hikmah-hikmahnya apa saja, sikap-sikap yang bisa teladannya apa saja, ya. Yang terakhir nanti anak-anak diharapkan juga nanti bisa membuat sebuah peta konsep tentang kisah teladan Nabi Musa. Juga diharapkan berani maju di depan mempresentasikan hasil peta konsepnya, ya. Seperti itu ya anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini. Sudah paham semuanya? Sudah, ya. Kemudian anak-anak silakan perhatikan, disimak video pembelajaran tentang Nabi Musa yang Pak Najib sajikan di proyektor, ya. Disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam adalah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang dikurniakan mukjizat yang luar biasa oleh Allah. Nabi Musa merupakan rasul ulul azmi dan satu dari 4 nabi yang dikurniakan kitab, dan Nabi Musa alaihissalam memperoleh kitab Taurat. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa, hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yukaba yang adalah ibu kandungnya sendiri. Nabi Musa alaihissalam tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Nabi Musa dewasa maka meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun di Madian, Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, sesuai dengan surat Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 30. Nabi Musa menyuruh masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Aksi Nabi Musa lalu menyuruh emosi Fir'aun. Namun, tak ada yang percaya pada Musa alaihissalam dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Musa alaihissalam adalah permainan sihir belaka. Ini adalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu, kata orang-orang kafir. Fir'aun lalu menentang Musa dan Harun untuk melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa alaihissalam meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular yang besar yang menelan ular-ular milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun, Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah pada Musa. Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak, kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua, kata Fir'aun yang sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 123 sampai ayat 124. Allah melimpahkan beragam hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga melimpahkan angin topan, belalang dan gila di daratan, dan Fir'aun masih di tengah lautan. Allah mengembalikan lautan seperti semula. Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Maka kami siksa dia, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 40. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya pada Allah. Namun pengakuan di akhir hayat itu sudah tak diterima oleh Allah.
lalu mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Fir'aun kini ada di Mesir. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan perlawanan melawan Fir'aun terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Nabi Musa adalah sosok yang berani melawan penguasa yang zalim dan bertindak sesuka hati. Nabi Musa berani mengatakan kebenaran. Musa tak takut berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam diketahui pula perbuatan sewenang-wenang dan menganiaya orang lain tidak disukai oleh Allah. Allah bakal memberikan azab bagi orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, Allah tak lagi menerima taubat orang yang sudah di akhir hayat saat ditimpa azab. Taubat itu sudah tak berguna lagi. Dan inilah sedikit kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Dalam cerita singkat padat ini memberikan kita hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sudah menonton sampai selesai? Kira-kira anak-anak pernah gak mendengar cerita tentang Nabi Musa? Pernah. Di mana? Oh, di YouTube. Nanti habis anak-anak menyimak video ini nanti, kemudian setelah ini nanti anak-anak berdiskusi kelompok. Nah, ini perhatikan, untuk pembagian kelompoknya nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, diperhatikan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti berkumpul. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, semuanya sudah paham anak-anak? Paham. Yuk, sekarang kita buat kelompok. Yuk, mejanya dijadikan 1. Ayo. Yuk. Ini jadikan 1 sini, ini jadikan 1, ini jadikan 1. 2 meja jadikan 1, kursinya nanti 3 mengeliling. Ini tak kasih contoh ya. Ya, Nana sudah terbagi menjadi kelompoknya masing-masing? Sudah? Ya, ini Pak Najib bagikan dulu LKPD-nya, gambar kerja per kelompoknya. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 4. Semua kelompok perhatikan dulu, ya. Perhatikan dulu. Setelah menyimak video pembelajaran tadi, anak-anak atau tiap kelompok nanti menemukan 4 informasi dari apa yang kalian simak dari video tadi. Kamu tulis pada LKPD. Sudah paham anak-anak? Ya, sekarang silakan berdiskusi. Itu ditulis dulu, kelompoknya ditulis, anggotanya siapa ditulis. Menjadi orang yang pemberani. Nah, terus apa lagi? Fir'aun raja yang kejam. Nabi Musa mempunyai Sudah selesai anak-anak? Ya. Coba Pak Najib minta coba setiap kelompok menyampaikan siapa. Coba kelompok 2 dulu. Informasi apa yang kalian temukan dari kelompok 2? Yang keras. Nabi Musa adalah orang yang pemberani. Ya, Nabi Musa itu orangnya pemberani. Berani. Melawan siapa tadi di video? Melawan Raja Fir'aun. Ya. Tenggelamkan di Laut Merah. ditenggelamkan di laut Merah. Bayi Musa dihanyutkan di sungai Nil. Yuk satu lagi kelompok yang belum, kelompok 4. Yuk coba sampaikan informasi apa yang ditemukan. Raja
Raja Firaun itu adalah raja yang kejam. Seperti itu anak-anak ya, beberapa informasi tentang kisah teladan Nabi Musa. Bisa dipahami anak-anak? Oke, selanjutnya menganalisis. Anak-anak amati dari video tadi kisah Nabi Musa, kemudian tulislah 3 hikmah dari kisah teladan Nabi Musa. Yuk didiskusikan sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kembali, bacakan. Menjadi orang yang pemberani, ya seperti Nabi siapa? Nabi Musa. Ya teguh dalam memeluk Islam. Selanjutnya kalian nanti membuat peta pikiran, ya. Perhatikan cara membuat peta konsep atau peta pikiran. Nanti ada alat dan media bahan. Ada kertas, ada gunting, ada lem. Nah ini ya. Nanti kalian mencari jawaban sesuai dengan kategorinya. Tokoh-tokoh dalam kisah Nabi Musa itu siapa saja? Di sini ada banyak pilihan, namun jawaban yang benar terbatas. Terus kemudian kalian gunting, terus ditempelkan pada kertas karton. Ya. Paham anak-anak ya? Ya. Sekarang Pak Najib bagi dulu tiap kelompoknya. Yuk. Ya. Di meja. Meja ditaruh di bawah. Waktunya Pak Najib kasih waktu 20 menit. Yuk. Yuk silakan. Waktunya tinggal 5 menit. Yuk. Bisa. Buat yang kamu temukan berapa di situ? Ya, dua aja nggak apa-apa. Semuanya sudah selesai? Sudah. Bagus sekali Pak Najib ya, kalian semuanya kerjasamanya bagus. Ya, untuk selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil peta pikiran atau peta konsepnya di depan kelas. Paham anak-anak? Kami dari kelompok 1 akan menampilkan presentasi. Ya, silakan. Yang lain perhatikan. Yang keras. Kisah Nabi Musa sama. Tokoh dalam kisah Nabi Musa 1. Allah Subhanahu wa taala. 2. Nabi Ayub alaihissalam. 3. Musa Asia. 4. Muhammad. Sikap teladan 1. Pemberani. 2. Sabar. 3. Penyayang. 4. Sabar dan teguh. Jihad membelah lautan merah. 2. Tongkat menjadi empat. Sikap Raja Firaun kejam, dendam, sombong. Apakah ada yang menanggapi kelompok lain? Tidak. Sudah benar semua menurut kalian? Ya. Ini Pak Najib ada reward untuk kelompok berapa? 1. Kira-kira nilainya berapa untuk kelompok 1? Ya. Hasil karya dan 3. Dapat 95. Dilihatkan teman-teman. Bintangnya bintang 3. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Yuk. Yuk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yuk.
Ada yang perhatikan ya, Wei? Wasallam, teladan, sabar dan teguh, 2 pemberani, 3 empati. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya. Ada. Silakan. Dicek sudah benar semua menurut kalian? Sudah. Sekarang untuk kelompok kelompok berapa? 2 mendapatkan nilai 95 dengan bintang 3. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Kami dari Kami dari kelompok 3 akan menampilkan peta konsep Nabi Musa. Ya, silakan. Raja Fir'aun. 2. Allah Ta'ala. 3. Asiyah. 4. Nabi Musa. Sikap teladan. 1. Bijaksana. 2. Pemberani. 3. Empati. 4. Sabar dan teguh. Mukjizat Nabi Musa. 1. Membelah laut merah. 2. Tongkat menjadi ular. Sikap Raja Fir'aun. 1. Kejam. 2. Sombong. 3. menakjubkan. Mengaku Tuhan. Udah, selesai kelompok 3? Nah, sekarang mau ada yang mau menanggapi? Aku, Pak. Ya, ada tanggapan dari kelompok 1. Apa? Kejam. Kejamnya kayak apa, Pak? Oh ya, berarti sikap Raja Fir'aun ya, Mas Rosid? Nomor 1 kejam. Seperti apa? Ayo. Yuk, silakan dijawab kelompok 3, yuk. Raja Fir'aun menemukan prajuritnya membunuh bayi laki-laki. Ya, kejamnya seperti itu Mas Rosid. Raja Fir'aun itu ternyata apa? Menyuruh prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki ya. Sudah paham Mas Rosid? Ya, paham ya. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Sekarang Pak Najib beri reward untuk nilai kelompok 3. Nilainya adalah 98 bintang 5. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 4. Peta konsep Nabi Musa. Tokoh kisah Nabi Musa. 1. Asia. 2. Allah. 3. Raja Fir'aun. 4. Nabi Musa. Sikap teladan Nabi Musa. 1. Sabar dan teguh. 2. Pemberani. 3. Sabar. 4. Empati. Mukjizat Nabi Musa. 1. Tongkat menjadi ular. 2. Membelah laut merah. Sikap Raja Fir'aun. 1. Kejam. 2. Sombong. 3. Mengaku Tuhan. Sudah selesai kelompok 4? Ya, bagus sekali. Ada yang mau tanya atau menanggapi dari presentasi? Ya, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan. Siapa dia? Oh ya, tokoh yang ini nomor 1 ya, Asia. Asia itu siapa? Silakan ditanggapi. Siapa Asia itu? Asia adalah istri Raja Fir'aun. Asia itu adalah istri Raja Fir'aun. Gimana kelompok 1? Benar? Menurut nomor 1? Ya benar.
Asia itu adalah istri Raja Fir'aun yang menemukan Musa Fir'aun di mana? Di sungai Nil. Akhirnya dirawat oleh istri Raja Fir'aun bernama Asia. Untuk kelompok 4 lumayan bagus, dapat nilai hebat 96 dengan bintang 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali. Ya, semuanya presentasinya bagus-bagus. Sekarang pembelajaran hari ini kita simpulkan bersama-sama dengan Pak Najib. Apa? Dari kisah Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang hidup di masa dia kerajaan Fir'aun. Apalagi Allah menyelamatkan Nabi Musa sehingga ia tidak dibunuh. Terus selanjutnya Nabi Musa menikah dengan putrinya siapa? Nabi Syu'aib. Terus Nabi Musa mendapat wahyu betapa ditenggelamkannya Fir'aun di mana? Di Laut Merah. Bersama siapa? Prajuritnya Raja Fir'aun. Terakhir Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Terus selanjutnya sikap yang bisa kita teladani dari Nabi Musa apa saja? Yuk, apa? Empati dan suka. Empati itu perhatian ya. 2 apa? Pemberani. Yang ketiga? Sabar dan teguh. 4? Bijaksana. Yang kelima? Senantiasa berdoa ya. Seperti itu ya. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Kemudian selanjutnya anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Ya, anak-anak sudah kembali tempat duduknya masing-masing? Untuk selanjutnya, ini Pak Najib ada lembar soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan secara mandiri, secara individu, ya, yang teliti. Karena apa? Nanti nilainya yang di bawah KKM nanti akan ada remedial dari Pak Najib. Kalau di atas KKM nanti kalian akan dikasih pengayaan atau materi tambahan. Paham anak-anak ya? Nah, ini Pak Najib bagikan dulu soal evaluasinya. Ya, sudah pegang soal evaluasi semua? Ya. Jangan lupa ditulis nama kalian dulu, ya, nama lengkap ditulis dulu, baru dikerjakan. Ya, Pak Najib kasih waktu 15 menit, silakan dikerjakan dulu.
Sudah selesai semua anak-anak? Bagus. Sekarang lembar evaluasinya dikumpulkan. Yang paling belakang maju di depannya, mengambil teman di depannya. Kumpulkan. Terus selanjutnya, Pak Najib mau tanya, bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan, semangat ya. Apa yang kalian sukai? Yang paling berkesan? Apa? Membuat peta konsep, apa lagi? Menempel, menggunting. Iya, suka cerita Nabi kan? Iya, kita Nabi suka. Apalagi melihat video, suka nggak? Suka. Ya, seperti itu anak-anak ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita masih sama belajar tentang kisah Nabi dan Rasul, namun dengan Nabi yang berbeda. Siapa? Kisah teladan Nabi Harun. Ya, saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.